Oke, oke, teman-teman yang sudah hadir mungkin boleh on cam dulu dan on mic kalau bisa ya. Oke, Nicholas Susanto, Sebastian, Ben, Benizi, Ben, coba on cam dulu guys. Oke, biar kita mulai nih kelasnya kita. Oke, Sebastian, on cam dulu teman-teman. On cam dulu guys. Mana nih, Nicholas Susanto, Filipus Benizi. Masa si Muhammad Enver doang nih yang on cam. Oke. Udah kakak. Oke, Nicholas. Nah, itu. Nicholas Santo. Oh, apakah ini satu orang? Benzi? Ben? Benizi? Oh, sorry, sorry. Oh, dua device. Oh, oke. Kirain satu orang kalian nih. Oke, atau sudah kenal sebelumnya, teman-teman? Kalian? Nicholas sama Ben? Udah Kak, Kenal di mana? Satu kelas atau gimana? iya sekelas Kak. Oh, sama Sebastian juga. Iya Kak, Oh, wow. Kalau si Enver, satu kelas nggak? Empat-empatnya satu kelas atau gimana nih? Enggak kak, beda. Kalau saya Oh, beda. Ya. oke. Oke, nice. Mantap. Kalau gini gampang koordinasinya, teman-teman. Kenapa kalian ketawa-ketawa nih? Pasti bahas di grup nih kayaknya nih. Oke, jadi teman-teman, eh, ini kelas Python Pro ya. Oke, kita lihat dulu. Python Pro. Nah, jadi kirain tadi kayak ini, kembar kalian, Nicholas Susanto sama si Ben. Oke, mirip bahasanya. Oke, teman-teman. Jadi ini sebagai introduction aja di awal. Ini pertemuan pertama kita di Python Pro. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya. Oke, setuju guys? Oke, perkenalan seperti biasa. Jadi dari kakak dulu. Nanti kalian menyebutkan nama, umur, sekolahnya di mana, dan kelas berapa, dan satu lagi asalnya dari mana, tuh. Tapi sekarang dari kakak dulu aja. Di sini teman-teman yang bakal jadi tutor kalian, yang bakal menemani kalian di kelas ini, perkenalkan nama kakak Muhammad Riyadi. Kakak baru aja wisuda di bulan 9 2025 kemarin, guys. Kakak lulusan ini informatika dari UPN Veteran Yogyakarta. Nah, sekarang kakak stay di Yogyakarta ya, masih di Yogyakarta, tapi aslinya dari Sumatera Utara, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanya dulu dari perkenalannya kakak? nggak ada Kak. Nicholas Susanto. Oke, karena Nicholas yang on mic, mungkin boleh Nicholas dulu nih yang perkenalan. Ayo. Halo, nama saya Nikola Susanto dari SMA Santa Maria. Di mana? Apa? Eh, daerah di mana tuh? Di Asalnya dari mana? asal Cirebon, Kak. Cirebon. Umurnya berapa tahun? 16 tahun, Kak. 16 tahun. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Santa Maria. Oke, nice. Sekarang ke Muhammad Enver dulu. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Enver. Saya sekolah di SMA Negeri 8 di Pekanbaru. Oke, Pekanbaru. Oke, mantap. Kelas berapa? Enver? Kelas 11. Kelas 11. Nama panggilannya siapa nih, Enver? Enver aja. Enver. Enver aja. Oke. Kalau Nicholas Susanto panggilannya siapa? Niko, Kak. Nico. Nice, Nico. Oke, sekarang si Filipus Benizi. Halo, nama saya Filipus Benizi, bisa dipanggil Ben. Saya Mhm. dari Cirebon. Oke. Kelas Saya berapa? sekolah di
SMA Santa Maria kelas Oke, 11. oke, kelas 11 sama kayak si ya orang kalian satu kelas ya. Oke, lanjut dulu Sebastian. Nama saya Tian dari SMA Santa Maria, Oke. kelas 11, asal dari Cirebon. Oke, teman-teman. Nice, mantap. Jadi eh udah perkenalan ada Enver, ada Nico, ada Ben sama Tian ya. Ini kelas kita kelas premium, guys. Jadi walaupun kalian bertiga sudah kenal, harus akrab sama Enver ya nanti. Enver ini teman-temanmu yang baru, mungkin mereka sudah barang terus kayak nih dari tatap-tatapan aja udah saling ketawa nih sepertinya si Nico, Tian sama Ben. Oke, Enver aman ya? Aman, 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 Kak. Oke, santai-santai ya teman-teman di sini sama Kak Riyadi nanti. Sebelumnya kakak mau tahu dong, ini kan kelas Python Pro ya, Python Pro. Berarti kalian udah pernah ngambil kelas di Algonova mungkin dari Python Start atau gimana? Belum, Kak. Belum, berarti baru ini daftar langsung dapat Python Pro gitu ya? Iya, Iya. Kak. Belum pernah. Oke, nah tadi katanya belum pernah belajar di Algonova. Kalau coding udah pernah sebelumnya guys? Pernah dikit, Kak. Pernah dikit pakai bahasa pemrograman apa tuh Ben? Nico. Python. Python, nice, oke. Sama kayak Ben sama Sebastian nih. Iya, Pak. Oke. Kalau Enver gimana? Kamu udah pernah belum? Udah pernah sih, Kak, waktu kelas 10 Oh, belajar C++. Cuman dikit oh, tapi nggak. oke, nice, nice, nice. Kalau udah C++ itu udah expert ya, teman-teman. Jadi setidaknya kalian udah pernah, kalaupun nggak pernah ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya karena eh, apa ya, nanti memang akan belajar dari awal guys, santai-santai aja, nikmatin kelasnya. Jadi di sini teman-teman ada kita buat aturan kelasnya aja dulu ya. Selama kelas nanti hmm, kita harus usahakan on cam. Dan kalau misal mau ngomong, mau misal kakak lagi jelasin nih, si Tian mau izin kata si Renzi izin. Nah, misal si Tian mau bertanya, itu boleh langsung langsung on mic aja ya, teman-teman. Jadi santai-santai ya. Kita seumuran kok. Jadi kita teman sekarang ya. Ada yang main game nggak di sini nih? Ayo infokan game kalian apa teman-teman. Nanti kalau capek belajar di kelas kita mabar. Apa gamenya nih? Ayo dari Enver dulu deh. Enver apa? Main RDR sih, Kak. Oh, RDR. Oke. Terus game lain mungkin di mobile? Kalau game mobile belum belum ada. Oke. Kalau Tian, Niko sama Ben, apa game kalian? Pasti kalian tim mabar ini ya. Roblox, Kak. Waduh, kok besar ini main Roblox ya? Iya toh. Oke, Roblox. Jangan bilang kamu ini muncak terus nih tiap malam, muncak. Eh, Enggak, Kak. enggak ya, oke. Atau ada develop peta mungkin? Siapa tahu kan? Oke, jadi teman-teman, intinya santai-santai aja, nggak usah tegang, belajarnya santai biar cepat masuk ke otak seperti itu ya. Nah, jadi seperti yang kakak bilang tadi, coba kakak share screen dulu ya. Nah, misal nanti teman-teman, itu kan tadi peraturannya setiap kalian eh, masuk ke kelasnya itu harus sebentar, ada error ini. Oke, sebentar ya. Oke, harus on cam teman-teman, harus on cam lalu harus on mic kalau di depan. Sebentar kakak, kakak baru ngajar di Python Start barusan. Nah, di sini kita eh, kelas sesuai nama kelasnya ya. Sesuai nama kelasnya kita akan belajar Python Pro teman-teman. Jadi kan sebelum belajar otomatis kita harus mengenal Python terlebih dahulu nih. Sebelumnya
Ada yang tahu apa itu Python selain nama ular nggak, guys? Si Ben mau jawab nanti nama ular kan nggak cocok. Ayo, apa Python ini sebenarnya, teman-teman? Ayo, jawab aja. Nggak harus benar, teman-teman. Kita kan belum belajar kok. Udah benar. Kalau udah benar, harusnya kita nggak belajar lagi. Apa menurut kalian Python? Bahasa pemrograman, Kak. Nah, benar. Nice. Python itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. Tapi, mungkin ada kalian bertanya, kenapa sih harus belajar Python gitu ya, teman-teman? Kalaupun kalian bertanya, ya tanya-tanyakan aja lah. Oke, kita udah tahu tadi bahasa pemrograman. Jadi, kita cari tahu nih alasan pemrograman dengan Python sangatlah keren. Jadi, kita harus tahu dulu kenapa harus Python, apa yang menjadi alasannya. Nah, ini bakal kita lihat. Lalu kita akan belajar kapabilitas platform daring untuk pengembangan software dan susun program Python pertama. Jadi nanti kakak akan kita akan buat program pertama hari ini, teman-teman. Sesimpel nanti Hello World, kalau itu yang bisa kita kerjakan ya. Jadi kalau militer itu atau TNI itu godain cewek Hello Dek, kalau kita pakai Hello World ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi si Ben, Nico, Enver sama Tian, besok di SMA kalian bilang aja Hello World gitu. Kalian digampar itu pasti. Oke, teman-teman. Jadi di sini kemampuan jadi kita sudah kenal satu sama lain tadi. Nah, di sini mungkin kalian bertanya, guys, kenapa sih kita harus belajar atau kenapa bahasa yang kita pilih itu Python ya? Nah, ternyata teman-teman, Python merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia, teman. Nah, Python ini bahasa top satunya programmer ini, guys. Jadi di bawahnya ada C++, Java, C, C, PHP, R, JavaScript, Go, dan Assembly. Ini top 10-nya. Jadi, dari penilaian Spektrum Institut Elektrik dan Insinyur Elektronik, si Python ternyata, teman-teman, digunakan nomor satu di dunia. Nah, paling banyak digunakan. Karena apa? Si Python ini sebenarnya gacor parah nih, guys. Dia bisa di segala bidang pemrograman atau apapun yang pengen kita develop, pasti si Python bisa mengatasi. Misal kita pengen buat artificial intelligence atau AI, kecerdasan buatan, itu si Python bisa nampung tuh. Malah itu yang paling disukai sama Python. Atau kita pengen buat website. Nah, itu bisa juga, teman-teman. Website ini eh, bisa kita buat, misal backend-nya dari Python dan lain sebagainya. Intinya, yang harus kalian pahami, selain nomor satu di dunia ini gampang banget diimplementasikan, guys. Gampang digunakan lah, intinya seperti itu. Nah, makanya kita menggunakan Python. Nah, ada beberapa produk perusahaan terkenal yang dibuat dengan Python. Misal Google. Siapa yang nggak tahu Google ya? Nah, semua kita menggunakan Google sebagai search engine kita. Lalu YouTube, nah, terus eBay, terus ada IBM. Kalau IBM ini semacam software apa ya? Penyedia layanan untuk cloud, untuk cloud atau biar si program yang kita buat itu bisa dikomersilkan atau di publik, kita harus ada yang namanya cloud, di deploy namanya, teman-teman. Tapi itu nggak usah kalian pusingkan. Lalu ada Intel. Nah, ini Intel ini prosesor ya. Nah, di misal di laptop dia menggunakan Intel dan lain sebagainya. Ini produk-produk besar, ini sebagian besarnya doang yang mungkin kita masih ketahui. Ini di-develop atau dikembangkan dengan Python, teman-teman. Bayangkan gimana gacornya si Python bisa membuat Google, YouTube, IBM, Intel, eBay dan lain sebagainya. Ya mungkin masih dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python, seperti itu kira-kira, teman-teman. Oke, jadi ini sangat menarik nih. Atau mungkin di sini ada logika permainan di Python atau beberapa game yang dikembangkan pakai menggunakan apa bahasa pemrograman Python, teman-teman. Atau di sini ada The Simport, World of Tanks, Civilization apa ini? Terus EP Online. Ini ada yang kalian mainkan nggak, teman-teman? Ada nggak?
Mungkin dari game yang kalian kembangkan tadi bisa bisa juga atau game yang kalian mainkan tadi, siapa tahu dia ini di develop menggunakan Python. Coba kita cari dulu. Apa tadi game kalian Roblox ya? Nah, kita cari dulu. Roblox di develop menggunakan bahasa pemrograman apa saja misalnya. Kita lihat aja dulu. Apakah ada Python di situ? Nah, Lua. Oke, Lua ternyata dan C++ ya di sini. Oke, dia menggunakan C++ ternyata untuk Roblox, teman-teman. Kalau gamenya si Enver tadi apa namanya? RDR, Kak. RDR. Oke, game RDR. Game RDR. Kita lihat. Oke, fokus utama iya di C++ juga di sini ternyata. Oke, bahasa pemrograman. Oke, kita lihat. Game game yang di-develop menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, coba kita lihat. Ada nggak ya? Oke. If di sini banyak ya teman-teman. Dia nggak tahu nih, Press on Fire dan lain sebagainya ini banyak Disney, Tunton Online dan lain sebagainya. Banyak game yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python seperti itu, guys. Oke, terus ada yang lebih kompleks di sini. Nah, ini kan untuk game ya. Unit pengendali mikro atau MCU diprogram dengan Python. MCU kalian tahu MCU guys? Pernah menggunakan di SMA mungkin? Belum pernah. Belum pernah. Ini untuk sekedar uh, pengetahuan aja. Ini nggak bakal kita pelajari. MCU ini kayak microcontroller unit ya. Dia bisa kalau kalian pernah lihat robot dikembangkan atau sistem cerdas IoT seperti misalkan presensi pakai sidik jari kah, terus dan lain sebagainya, itu menggunakan MCU guys. Microcontroller unit. Kakak punya di situ. Kakak dulu pernah buat satu absensi secara otomatis pakai card. Nah, itu pakai MCU, yang jelas pakai MCU. Ternyata itu juga dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python, teman-teman. Oke, ini sekedar ini dong ya. Dan yang paling penting, tujuan kita belajar sesuatu itu jelas nanti kita bakal bekerja dan kita dapat gaji, teman-teman. Menurut top pembayar gaji dan paling populer di pemrograman bahasa pemrograman itu, coba lihat di sini, guys. Nah, di sini nomor satu Python, job opening. Nah, ini maksudnya eh, kerja pertamamu langsung digaji pakai paling tinggi di bahasa pemrograman Python, guys. Nah, misal nanti kalian jadi fresh graduate, terus kalian eh, paham bahasa pemrograman Python dan itu dibutuhkan di perusahaan, langsung nanti eh, 50 ribu dolar, US dollar gini ya. Lalu di sini rank by average salary atau rata-rata salary yang didapatkan oleh seorang karyawan yang mengembangkan suatu produk menggunakan Python atau yang paham Python itu pasti nomor satu terus guys, paling tinggi. Karena kita nggak bisa pungkiri ya, realistis teman-teman. Kita nanti tujuannya belajar seperti ini agar bisa kita implementasikan di dunia kerja seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal menarik yang ditawarkan sama si Python ini teman-teman. Udah bahasa pemrograman nomor satu di dunia. Banyak produk-produk besar yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Terus satu lagi salary-nya juga besar, tinggi salary-nya. Apalagi nanti kalian bekerja di luar negeri, guys. Nah, itu sudah dipastikan semua anak IT biasanya langsung dapat pekerjaan, teman-teman. Seperti itu. Nggak sempat nganggur kalian. Nah, di bawahnya ada JavaScript, Java, mungkin kalian belum pernah dengar. Oke, ini nanti ini kakak pelajari semua di kuliah nih guys. JavaScript, Java ini untuk mengembangkan website. Ini juga PHP juga. Kalau yang SQL ini untuk database ya. Square Query Language. Ya, itu untuk database teman-teman. Seperti itu. Jadi kakak juga ini teman-teman. Ini sedikit cerita aja. Kakak kan ada software host gitu. Jadi mengembangkan website.
Misal kita develop satu website nih atau satu machine learning itu dibayar berapa juta gitu teman-teman. Jadi enak jadi anak IT gitu ya. Makanya kalian fokus belajarnya biar nanti bisa dilanjutkan mungkin ke kuliah kah dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Nah, terus Python digunakan untuk proses otomatisasi rutinitas. Jadi, teman-teman, sebenarnya si Python ini sangat gacor ya, seperti yang kakak bilang di awal tadi. Dia nggak cuma menghandle satu tugas gitu. Dia tidak cuma menghandle satu tugas. Misal, mengurus dan menganalisis pesan, menghasilkan laporan otomatis, dan melakukan penghitungan besar, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan sama si Python. Contohnya nih, kemarin pas skripsi kakak membuat satu sistem cerdas untuk mengklasifikasikan citra daun. Nah, itu nanti bakal dipelajari juga menggunakan Pandas namanya, guys. Jadi itu kan udah sistem cerdas machine learning ya, guys. Nah, itu bisa dihandle dengan Python. Kakak kemarin menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, jadi enak kalau kita sudah belajar Python. Makanya dari awal seperti ini, kalian benar-benar harus fokus, harus belajar dengan baik, biar paham ke depannya seperti apa. Oke, Enver, Benzi, Benizi, Ben, Niko sama Tian. Oke, jawab dulu dong. Nanti tahu-tahu tidur kalian di situ. On mic ya. Aman ya, Enver? Ya, aman-aman Ben, Kak. Ben, aman Ben? Niko. Aman, Kak. Oke. Tian sama Ben. Berarti satu disuarakan sama si ini ya, si Niko ya. Aman, Tian. aman. Wah, Tian udah jadi pakai topeng dia di sana, guys. Oke, mungkin di pertemuan pertama emang agak membosankan ya teman-teman karena baru ini yeping doang ya. Yeping doang untuk pertemuan pertama di sini. Oke, terus kita lanjutkan dulu. Nah, setiap pemrograman pasti tahu konsep dasar tertentu. Jadi teman-teman, eh, hanya ahli seperti itu yang diperbolehkan untuk membuat program. Jadi makanya kita udah tahu nih gimana gacornya si Python. Nah, kebetulan kita juga belajar Python sekarang. Jadi kita harus benar-benar fokus dalam belajar biar kita tahu konsep dasar seperti apa dan apa yang bisa kita implementasikan saat nanti menggunakan si Python ini, teman-teman. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah pernah dengar apa itu algoritma, bahasa pemrograman dan program, guys? Nah, paling ini algoritma TikTok gitu ya. Ya, Ada yang udah pernah dengar. belum pernah dengar? Udah pernah Kak. Apa itu algoritma? Coba. Cuman dengar aja, cuman kalau Eh, pengertiannya untuk oke, nice, and fair. Mantap konfirmasi ya. Ben, Tian sama Niko, apa itu algoritma? Cuma pernah dengar juga sama kayak si Enver nih. Iya, Kak. Oke, coba kita lihat dulu kalau gitu. Jadi, algoritma adalah serangkaian operasi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, misal nih, teman-teman, analoginya, misal kita punya tujuan ke siapa? Cirebon ya tadi kalian, Cirebon. Nah, misal kakak di Jogja nih, kakak di Jogja. Nah, serangkaian operasi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Ini analogi dalam konteks bahasa kita sendiri ya. Kalau kakak harus ke terminal Giwangan dulu. Terus nanti kakak transit di terminal mana gitu. Terus naik bus. Naik bus Giwangan ke sini, ini naik Grab, ini naik bus. Terus nanti naik bus lagi sampai kita di Cirebon. Nah, ini kan banyak operasi yang kakak gunakan atau banyak langkah-langkah yang kakak gunakan sampai kakak ke Cirebon kan dari Jogja teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira analoginya untuk si algoritma ini, guys. Kalau di pemrograman nanti ada contohnya lain. Misal, kita pengen membuat suatu kalkulator. Nah, kalkulator ini penjumlahan misal. Jadi kita tinggal buat dulu variabelnya yang menyimpan inputan nilainya untuk A dan untuk B, lalu nanti itu dijumlahkan seperti itu, guys. Jadi
langkah-langkah atau operasi yang kita gunakan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi nanti tujuannya itu seperti apa tergantung perintah-perintah tugas atau tergantung proyek yang diinginkan. Seperti itu teman-teman. Oke, dipahami dulu ya algoritma itu apa. Nah, selanjutnya di sini tadi tugasnya bayangkan seorang guru hanya dapat bertindak sesuai algoritma yang diberikan. Buatlah sebuah algoritma yang membuat guru menulis kata Python pada papan tulis. Nah, itu misalkan ambil dulu spidolnya, terus tuliskan Python di papan tulis. Nah, itu algoritma. Seperti yang kakak bilang tadi, analoginya kakak pengen ke Cirebon nih. Kakak harus ke terminal dulu, naik bus dulu, dan lain sebagainya. Oke. Nah, pada sebuah algoritma yang baik, ada beberapa ciri-ciri nih teman-teman. Nah, pertama mungkin ciri-cirinya seluruh operasi yang dibutuhkan ada di dalam algoritma. Oke, maksudnya gini teman-teman. Misal kalian ada tujuan pergi ke sekolah. Pertama, kalian bangun tidur dulu. Kedua, kalian mandi. Terus kalian sarapan. Nah, atau nanti bangun tidur, mandi, pakai baju, sarapan, lalu berangkat ke sekolah. Ada 5 tahap nih ya. Ada 5 tahap biar tujuannya ke sekolah itu sampai gitu ya. Terus itu harus operasi yang 5 tahap ini harus ada di dalam algoritma teman-teman. Nah, ini untuk apa? Eksekutor tidak akan pernah bertindak sendirian, hanya melakukan apa yang diminta. Nah, oke. Terus, seluruh operasi disusun dalam urutan. Jangan sampai nanti kalian sarapan dulu, atau berangkat ke sekolah dulu, baru mandi, atau sarapan di kamar mandi. Ah, itu kan nggak bagus ya, teman-teman ya. Jadi, semua tersusun rapi. Misal A, B, C, D, ya udah A dulu, baru B, baru C, baru D. Jangan dibolak-balik. Seperti itu kira-kira analoginya, guys. Terus, operasi tidak boleh bersifat ambigu. Maksudnya nanti saat kita membuat program, itu harus jelas-jelas nih. Misal, ini gunanya atau tujuannya untuk menjumlahkan. Dan yang ini untuk perkalian. Ya jelas-jelas teman-teman. Jangan nanti ambigu. eh, ini gunanya perkalian atau penjumlahan ya. Jadi si eksekutornya bakal bingung teman-teman. Dia tidak dapat menebak atau menginterpretasi apa yang kalian buat. Seperti itu kira-kira. Oke, untuk ciri-ciri yang 3 ini ada yang mau ditanyakan dulu, guys? Belum ada, Kak. Belum ada, berarti masih aman ya. Nice. Kita lanjutkan. Oke. Apakah komputer dapat menjalankan serangkaian operasi ini? Coba, teman-teman. Kira-kira di si komputer bisa nggak nih menjalankan operasi kita ini? Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, dan 5. Kira-kira si komputer bisa nggak menjalankan ini, teman-teman? Menurut kalian? Nggak bisa, Kak. Oke, kenapa kira-kira kalau jawabannya tidak bisa? Harus ada tanda tertentu gitu kali, Kak. Mungkin. Oke, atau mungkin ini jadi ambigu buat si komputernya ya. Dia nggak tahu ya tandanya apa. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, hal-hal yang mungkin sulit bagi sebuah komputer. Nah, pertama kita lihat komando pada bahasa lain. Nah, itu komando mana yang harus dilakukan pertama? Sama seperti yang dibilang si Enver tadi. Tanda-tandanya itu nggak dikasih, jadi si komputernya bingung nih, apa yang harus saya lakukan? Masa cuma kalikan 10 dengan 45? Terus kalau udah dikalikan diapain gitu kan? Dia nggak tahu juga kan? Terus masa komputer bisa baca kata-kata kalikan seperti ini, teman-teman? Sebentar. Nah, nggak bisa kan dia. Jadi ini tidak bisa dibaca sama komputer itu, guys. Nah, ada beberapa permasalahan di sini. Apakah itu adalah pengurangan atau garis? Nah, ini juga bingung nih. Ini kurang atau garis doang nih, atau tanda penghubung. Nah, kita harus jelas-jelas kasih ke komputer. Soalnya komputer taunya ya dan tidak doang nih. Dia tidak tahu alasan. Misal si Niko punya pacar. Ya, alasannya ketiduran, makanya nggak ngabarin. Komputer nggak seperti itu, teman-teman. Komputer ya, kamu nggak ngabarin berarti tidak gitu. Nggak ada alasan lain. Nah, oke. Jadi tidak boleh kasih perintah yang ambigu kepada komputer.
Nah, komputer akan mengenal serangkaian komando apabila tadi ciri-ciri yang tadi tiga itu kita masukkan. Seluruh komando ditulis dengan bahasa yang sama dan dipahami oleh komputer. Jelas, lalu komando harus dipisahkan satu dengan yang lain, teman-teman. Jadi jangan semua disatukan sampai nanti sebentar, stop. Eh, Sebentar ya. Ini kok kakak eh, lower hand. Nah, jadi dalam membuat program juga kita nggak boleh gini teman-teman, kita nggak boleh menyatukan banyak hal yang berpotensi membingungkan si komputer itu sendiri. Ya, programnya tidak sesuai. Lalu kata-kata selain komando harus dibuat dengan cara yang berbeda. Nah, masuk ke dua nih, algoritma kita sudah tahu. Sini ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini adalah bahasa untuk berkomunikasi dengan mesin. Nah, karena kan nanti di pelajaran ini kita bakal berkomunikasi terus nih dengan mesin, teman-teman. Makanya kita menggunakan bahasa pemrograman. Nah, untuk case sekarang kita menggunakan bahasa pemrograman yang namanya Python ya, teman-teman. Oke. Hal ini terdiri dari serangkaian komando, setiap komando hanya memiliki satu arti. Jadi nggak ada yang ambigu lagi, nggak ada dua arti, teman-teman. Oke. Terus, program adalah sebuah algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Oke, algoritma tadi untuk mencapai suatu tujuan atau proses atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kalau bahasa pemrograman itu bahasa untuk komunikasi dengan komputer, lalu di sini terjadilah satu program. Nah, yang menggunakan bahasa pemrograman. Jadi untuk mencapai suatu tujuan ini, kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, itu intinya teman-teman. Atau boleh bahasa pemrograman yang lain. Cuman karena hari ini kita belajar Python ya jelas untuk mencapai tujuannya kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, sampai situ dulu paham teman-teman? Paham, Kak. Paham, nice. Thank you Nico. Paham nggak? Paham. Oke, Enver, Paham, thank Kak. you. Nice. Terima kasih teman-teman untuk konfirmasi kalian. Jadi, kita udah tahu tadi program itu berarti algoritma yang kita gunakan untuk mencapai menggunakan bahasa bahasa pemrograman ya. Oke. Jadi ada beberapa bagaimana cara membuat program yang dapat dipahami oleh komputer. Jadi di sini ada beberapa aturan teman-teman. Nah ini penting kakak rasa kita pelajari biar nanti kalian saat menulis itu tidak ada kebingungan lagi guys. Pertama coba kita buat. Di sini ada yang namanya aturan mulai. Berarti teman-teman komando awal pada program harus ditulis pada bagian paling awal baris. Jadi disesuaikan urutannya seperti yang kakak bilang tadi. Misal A, dia mau yang pertama hadir, ya udah kamu ketikkan di paling atas. Lalu kalau untuk aturan deretan, misal komando-komando dijalankan berurutan sebagaimana tertulis. Terus misal aturan desain kode pada Python, Anda tidak dapat mengganti huruf kecil dengan huruf kapital ya, guys. Jadi tidak sembarangan, teman-teman. Misal, eh, nanti kakak contohkan yang huruf kecil, kecil dan huruf kapital ini seperti apa maksudnya. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Walaupun misal kalau kita ngikut bahasa Indonesia atau KBBI, misal kalau kita menulis di awal paragraf, itu kan kita harus menggunakan kapital ya teman-teman. Nah, kalau di Python atau bahasa pemrograman itu enggak gitu guys. Kadang malah nggak boleh menggunakan kapital, harus huruf kecil semua. Tapi itu tergantung kondisinya juga nanti. Nah, untuk kesimpulannya teman-teman, Python ini adalah bahasa terkenal di dunia yang digunakan untuk menyelesaikan sejumlah tugas. Jadi banyak nih yang bisa dikerjakan sama si Python. Terus, program adalah algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Dan untuk membuat program bekerja, kita harus mengikuti aturan yang disepakati secara umum. Oke, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu, guys? Nggak Belum ada, ada, Kak. Kak. Oke, gambaran fungsionalitas sebentar. Jadi, teman-teman, kalau tadi sudah tahu
apa itu Python dan pemrograman dan lain sebagainya, di sini saatnya kakak tunjukkan dulu teman-teman untuk kita menggunakan platformnya ya. Jadi di kalian kan teman-teman, sebentar kakak buka dulu. Kalau pertama kalian buka platform kan seperti ini ya guys. Seperti ini tampilannya kan? Benar? Benar, Kak? Benar. Benar. Iya, benar seperti ini. Lalu teman-teman, di sini ada poin-poin nih, ada nomor di sini. Ini mengidentifikasikan hmm, lesson berapa yang sedang jalan. Misal ini nanti kita sepakat ya. Ini lesson 1 dan seterusnya ini nanti kalau dibuka pasti lesson 2 di sini teman-teman. Oke, ini sampai seterusnya bakal ada di sini. Jadi tiap tiap pertemuan kita bakal kerja di sini guys. Di lesson 1 kalau pertemuan pertama, lesson 2 pertemuan kedua dan seterusnya ke bawah. Nah, ini ada tanggalnya juga nih kapan dia dibuka ya. Oke. Terus teman-teman, di sini ada home-nya ya sendiri. Nah, ini data-data kalian, nanti kalian lihat. Lalu di sini kursusnya kita. Nah, kursusnya kita di sini. Terus ada the Hall of Fame di sini itu tujuannya untuk apa? Misal dia untuk project-project yang diselesaikan sama misal murid-murid lain. Nah, hasil-hasilnya ini hasil karya ini teman-teman, hasil karya murid-murid di Algonova. Nah, seperti ini, baik murid-murid yang ada di Indonesia, yang di luar negeri. Algonova kan bukan cuma di Indonesia doang ya teman-teman. Ada di Rusia, ada di kalau nggak salah di mana ya? Intinya kalau kantor pusatnya ini di Dubai guys. Oke. Jadi banyak murid-murid yang bekerja di sini. Ada laboratorium juga di sini teman-teman. Proyek-proyek nanti yang bisa kita tambahkan. Tapi kebanyakan ini yang bekerja di sini Python, Visual Programming ya. Oke, dan di sini ada toko. Ini Algo Coin nanti bisa ditukarkan teman-teman. Ada bisa Robux juga di sini guys ternyata. Bila bisa beli Robux. Algo Coin itu bisa didapatkan dari mana Kak? Itu nanti bakal kakak tambahkan, kakak yang kasih ke kalian. Kakak lihat penilaiannya, misal kalian on cam terus, kalian nggak telat-telat, kalian menjawab atau membantu kakak di mengajar ini teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu guys. Sebentar ya. Oke. Nah, ya. Terus kita buka kursus nih. Misal kakak bilang buka lesson 1. Nah, ini kakak klik. Di sini bakal ada beberapa tugas teman-teman. Tugas kita di sini ya. Oke, kita buka dulu yang nomor 1. Oke, tampilannya seperti ini. Ini boleh kita centang, tergantung perintah tugasnya seperti apa. Sebentar. Nah, ini tergantung jenis tugasnya aja nih teman-teman. Nah, ini bisa digeser seperti ini, bisa digeser seperti ini. Oke. Lalu kita Oke, nah ini bisa diketik misal algoritma program bahasa pemrograman. Nah, seperti ini misal enter algoritma program bahasa pemrograman misal gitu ya. Jadi ini akan ada beberapa tugas yang disesuaikan nanti teman-teman. Oke, misal berhasil ayo kita lanjutkan. Nah, ini bisa diketik. Lalu nanti teman-teman saat ngoding juga kita ada di sini nih guys. Nah, di sini. Nah, misal ini ada fungsi print. Misal di tempat ini eh, di sini kita ngoding teman-teman. Di sini kita ngoding. Lalu kita jalankan ya ini, jalankan. Nah, ya kan kelas ini hasilnya di sini teman-teman. Tapi kalian nggak usah bingungkan dulu apa ini. Nanti bakal kita pelajari. Cuman yang penting kalian tahu dulu misal print eh, masukkan string. Kami adalah student yang rajin misal. Yang rajin. Nah, sini kita ngoding di sini, lalu kita jalankan. Nah, dengan ini teman-teman. Atau nanti ada case-nya. Di sini ada centang. Itu buat kalau program kalian sudah benar, lalu kita centang baru nanti bisa ke soal selanjutnya. Seperti itu, guys.
Oke, ada yang mau kalian tanyakan dulu untuk platform ini, teman-teman? Belum ada, Kak. Belum ada, masih aman ya? Aman. Oke, nice, mantap. Lalu kita lihat lagi nih. Itu untuk penjelasannya. Oke, tab dengan tugas-tugas. Jadi banyak teman-teman di sini coba kita lihat dulu lebih jelasnya. Nah, di sini ada kursus tab dengan tugas-tugas saat ini laboratorium untuk penyimpanan program pribadi. Nah, jadi di sini ada modul nama modulnya saat ini, lalu di sini tugas yang harus diselesaikan. Nah, di sini untuk jalankan program. Nah, ini yang kakak maksud tadi, teman-teman. Yang centang di sini. Ini untuk mengecek programnya ya. Lalu di sini buku latihannya yang di samping sini. Bisa kita buka seperti ini, guys. Bentar, kakak stop share dulu. Ini mungkin kalian rasa agak membosankan, memang gitu pertemuan pertama, teman-teman. Baru perkenalan doang. Oke, paling nanti nggak sampai 90 menit kita belajar. Tergantung kondisinya. Ini bisa kita buka tutup ya, teman-teman. Nah, ini bisa buka. Ini kalian bisa lihat apa perintah tugasnya di sini. Misalkan jalankan program yang disusun, apa yang terjadi. Nah, itu misalkan ya. Nanti. Oke. Lalu teman-teman, mungkin yang pengen kakak ingatkan, setiap nanti kakak suruh kalian mengerjakan, itu harus share screen, guys. Harus share screen. Oke, kita lihat. Nah, di sini kalau semisal jawabannya sudah benar, dia bakal warna hijau seperti ini, teman-teman. Ketika jawaban yang kalian buat sudah benar, bakal warna hijau seperti ini. Coba kakak tunjukkan lagi. Oke, oke, di sini sebenarnya kalau punya kakak nggak mungkin hijau ya dia. Ini ya, ini intinya. Yang ini hijau ini, teman-teman. Ini kan dia warna hijau ya. Nah, misal yang nomor mana ya? Oraman. Iya, coba dulu. Kita jalankan. Nah, ini yang terjadi lalu kita centang di sini. Kirimkan tugas. Ya udah nanti kalau yang kuning itu kakak yang ngecek tapi ada yang auto cek, teman-teman. Jadi auto check itu bakal jadi warna hijau. Tapi ya kayak kalau yang warna kuning seperti ini, itu kakak nanti yang bakal cek setelah kelasnya selesai. Oke, jadi ada jenis yang warna hijau yang auto check dan ada jenis yang warna kuning itu untuk kakak yang ngecek. Oke, ada teman-teman yang mau kalian tanyakan dulu? Belum ada, Kak. Belum ada. Oke, kalau belum ada, kakak stop share. Coba kalian praktekkan dulu apa yang tadi yang kakak buat. Kalian share screen ya. Kalian share screen, buka platformnya, buka kursus, buka nomor satu. Oke, di kursus ya guys. Nah itu di refresh dulu. Kayaknya kamu buka, oke bisa ternyata. Nice. Nah, nomor satu dites dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini disilang boleh yang ini. Nah, ini silang aja. Oke, Ben, Tian, sama Niko di share screen ya teman-teman. Oke, dikerjakan dulu kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke kakak, ini kamar mandi bentar ya guys.
Oke, aman guys. Lanjut dulu ya. Dicoba-coba dulu semua di platformnya seperti apa. Lihat perintah tugasnya, coba platformnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya ya. Itu berarti si Ben, itu kamu udah salah 2 percobaan di next saja nggak apa-apa. Oke, kita mengerjakan sampai jam 6. Santai aja, nikmatin dulu, tes-tes dulu, lalu nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, kalau sudah selesai, ditunggu dulu teman-teman kita yang lain ya. Ini kok nggak bisa ditulis ya, Kak? Oke, siapa tadi yang panggil? Niko, Kak. Oke, Niko. Bentar. Yang nomor berapa, Niko?
Nah, itu karena udah salah tuh. Coba kembali ke bintang yang pertama dulu lagi. Yang ini. Klik dulu di situ. Atau di refresh boleh. Nah, back lagi ke bintang yang itu. Nah, coba lagi. Berarti harus pastikan warnanya ini nggak berubah ya. Nah, nggak boleh salah. Oke. Nah, itu udah salah lagi tuh. Di delete dulu, delete ke belakang. Nah, kan ada yang salah harusnya. Kapitalnya kayaknya. Itu S-nya besar kan? Nah, S yang segeranya itu besar. Harus sama semua dibuat. Oke. Print. Nice. Kalau itunya warnanya beda nggak apa-apa. Oke. Nice. Lanjutkan. Ada yang udah selesai? Ben. Oke, Ben. Nanti ya untuk nomor 2 dan seterusnya nanti ditunggu dulu teman-teman kita yang lain ya. Ya, Kak. Oke. Ya, 7 menit lagi. Ya, Ben kalau mau minum, mau istirahat boleh silahkan dulu. Itu ya dicentang, baru dikirimkan tugasnya. Apa, Niko? Untuk yang bintang nomor 2. Itu dicentang saja lalu dikirimkan tugasnya. Nah, itu dia. Mantap, Enver. Nah, ini juga pertanyaan terkait. Itu dicentang bebas, mau jawab yang mana. Yang nomor 4. Yang nomor terakhir, bintang nomor 4. Kalau udah selesai, di stop share ya guys. Kalau udah selesai, di stop share. Oke, kakak bantu. Oke, nice. Yang ini dikerjakan juga, Kak? Yang mana tuh? Ah, belum, belum. Oh, belum ya? Udah, ya udah sampai situ dulu. Stop share aja. Nomor Oke. satunya aja dulu. Oke, Niko, udah aman? Nah, di stop share ya. Kalian berdua udah selesai semua empat-empatnya. Oke. Nah, oke teman-teman. Kita istirahat dulu, minum sebentar. 2 menit guys. Mau minum jadi ada istirahatnya juga. Mau minum silahkan. Oke. Jadi gimana teman-teman? Menurut kalian nih? Oke, kita tunggu Enver dulu. Minum dulu, santai-santai dulu. Oke, mau ke toilet silahkan ke toilet dulu. Kakak kasih waktu. Kita istirahat sebentar. Oke, 2 menit teman-teman. Jadi gimana untuk Enver, Nico, Ben, sama Tian penggunaan platformnya? Apakah gampang? Gampang, Kak. Gampang aman aja ya berarti ya? Aman. Oke, nice. Kalau aman, mantap teman-teman. Jadi seperti itu, kita bakal bekerja nanti teman-teman. Semisal apa? Pas mengerjakan tugas harus share screen biar kakak bisa pantau. Jadi kalian juga bisa tanya ke kakak santai-santai aja seperti yang kakak bilang. Anggap saja kita teman, guys. Anggap saja kita teman, tanya-tanya apa yang mungkin kalian bingung di platform kita. Tadi kan sudah ada tuh
yang fungsi yang print. Print itu untuk menampilkan. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Oke, sudah aman semua? Kakak share screen lagi nih. Oke. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, tadi kita sudah tahu apa itu algoritma, apa itu pemrograman, dan apa itu gimana cara menggunakan platformnya kita. Kita masih ada waktu 30 menit. Kelas kita selama 90 menit ya guys. Jadi sampai setengah 6. Oke, di sini mungkin teman-teman kita bakal mulai dasar pemrograman guys. Sebentar ya. Sebentar. Oke, di sini kita akan mengawali. Mungkin nanti akan jadi program pertama kita menggunakan bahasa Python dan lain sebagainya. Di sini ada yang namanya fungsi dan argumen, teman-teman. Oke, ada yang tahu nggak apa itu fungsi dan argumen, guys? Mungkin udah pernah dengar, tapi nggak tahu apa pengertiannya, Kak, gitu. Atau ada yang sudah menggunakan nih, yang kemarin tadi kata kalian sudah pernah ngoding dasar-dasarnya. Di mana? Enver, Nico, Ben, sama Tian. Belum ya? Enver gimana? Belum, Kak? Belum. Oke. Jadi untuk Ya. pertama, nah ini tadi yang kakak bilang ya teman-teman. Program yang pertama, banyak pengalaman yang baru belajar, program simple yang menyebut dunia atau hello world. Ini setiap kita teman-teman mengawali belajar coding, pasti kita buat hello world terlebih dahulu. Seperti itu kira-kira guys. Nah maksudnya, coba kita lihat dulu. Nah, untuk membuat program seperti itu, Anda perlu tahu cara mencetak atau keluaran informasi pada layar komputer. Oke, jelaskan teman-teman. Kita nggak mungkin langsung dapat kata-kata hello world kita bisa tampilkan. Nah, iya kan? Kita harus tahu gimana cara mencetaknya. Nah, di sini ada yang namanya kita tidak perlu membuat algoritma mencetak dari awal. Untuk hal tersebut, Python memiliki fungsi siap pakai. Jadi kita tinggal buat fungsinya aja dan apa yang pengen dia cetak. Kita nggak harus develop dari awal, teman-teman. Nah, apa sih itu fungsi? Fungsi adalah sebuah algoritma yang disusun dalam bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik. Oke, diingat-ingat dulu. Jadi fungsi itu sebuah algoritma yang disusun dalam bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik. Tadi kita sudah sepakat, algoritma ini adalah kumpulan langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Misal, kita pengen mencetak hello world. Hello world. Berarti kita menggunakan fungsi untuk mencetak ini. Karena ini tujuan kita ya, mencetak hello world. Berarti kita menggunakan fungsi. Fungsi seperti apa nanti bakal kita lihat. Nah, gini teman-teman. Ada yang namanya di sini fungsi print. Oke, fungsi print ya teman-teman. Fungsi print ini adalah fungsi siap pakai untuk mencetak argumen yang tertulis di dalam kurung. Oke, print jadi dia seperti ini teman-teman. Print ini ada dalam kurung. Di sini buka tutup kurung. Jadi yang di dalam kurung ini namanya argumen teman-teman. Oke, jadi nanti kita boleh masukkan tanda petik, tapi kalau kita menggunakan teks seperti ini, kita harus menggunakan tanda petik. Bisa tanda petik 1, bisa tanda petik 2, teman-teman. Oke, itu namanya fungsi print. Atau ini, print 1,4, berarti dia bakal mencetak angka 1 dan angka 4 di keluaran outputnya, teman-teman. Komanya di mana, Kak? Ya, koma itu sebagai spasi nanti di sini, guys. Oke, jadi di sini juga ada fungsi print juga bukan cuma mencetak tanda petik doang berarti teman-teman. Dia bisa menggunakan perkalian di sini. Nah, menggunakan bintang ini untuk kali, ini untuk plus, nah ini untuk kurang, ini hasil bagi, nah dan ini misal total gitu ya. Oke, jadi semua argumennya di dalam tanda apa guys? Tanda kurung ya.
Intinya fungsi print ini untuk mencetak, teman-teman. Oke. Nah, ini ada semua semua aritmatika penjumlahan yang ada di matematika bisa kita gunakan di si fungsi print ini, teman-teman. Nah, kesimpulannya sebuah fungsi adalah algoritma yang dibuat dengan bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik. Mungkin kakak langsung praktekkan aja dulu biar nanti kalian nggak kebingungan. Kita coba buka di sini. Ini data keluar. Misal nih, kakak bilang tadi print print. Misal tanda petik ya kalau teks nama ah, nama saya adalah Muhammad atau Riyadi. Riyadi. Nah, saat kita jalankan, dia bakal menampilkan yang ada di dalam sini, teman-teman. Nama saya adalah Riyadi. Jalankan. Nama saya adalah Riyadi di sini ya. Oke, kalau di platform kita ada ditampilkan seperti ini, tapi kalau nanti menggunakan Visual Studio Code, dia bakal menampilkan di bisa jadi nanti dia bakal menampilkan di apa namanya di terminalnya ya. Oke, terus misalkan print eh, misal bisa juga dibuat seperti ini teman-teman. Hasil dari terus sama dengan misal di sini koma 2 dikali 4. Oke, hasil dari 2 dikali 4 sama dengan kita buat di sini di sini misal ya ini enggak nggak ada error selagi kita buat ini ya. Ini kayak menulis saja kita guys. Menulis saya ini kalau kita jalankan hasil dari 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, ini yang bakal dia kalikan teman-teman. Nah, kalau tambah seperti apa? Misal tambah. Nah, ininya nggak berubah kan? Karena kakak nggak berubah di dalam stringnya. Ini namanya stringnya. Pakai tanda petik. Terus, pengen membuat lagi print apa ya? Kelas kami ini sangat seru. Misal ini. Coba kalian perhatikan di sini kakak gunakan tanda petik 1 dan tanda petik 2 ya. Itu sama aja guys. Dia tetap bakal mencetak semuanya di sini. Nah, terus misal apa lagi nih? Oke, bisa juga nanti print 3 dikali 3 ditambah misal ditambah 2 dikali 3. Berarti ini mana dulu yang dia jalankan teman-teman? Kali dulu. Dikali dulu. 2 dikali 3 lalu ditambah 3. Berarti 9 ya. Nah, di sini ada 9 jawabannya langsung. Ya udah dia langsung cetak aja gitu teman-teman. Itu untuk fungsi print. Oke, apalagi ya contoh yang pengen kakak tampilkan. Nah, semua bisa dia lakukan teman-teman di sini. Intinya kalau kalian pengen teks yang dihasilkan itu teks teman-teman. Itu kalian harus buat tanda petik. Seperti ini. Eh, print, terus buka tutup kurung, buat tanda petiknya. Nah, apa ya? Jam berapa sekarang? Misal ini ya. Oke, lalu kita jalankan, dia bakal bertanya, jam berapa sekarang? Nah, yang ada di dalam tanda petiknya di sini, teman-teman. Terus tadi kakak, kalau kalian masih ingat ada aturan penulisan, kita tidak boleh mengganti huruf kecil jadi huruf kapital. Misalkan print ini, guys. Print ini kan dia huruf kecil ya. Kita tidak boleh buat seperti ini. Print, dia bakal error, teman-teman. Tes. Nah, ini bakal error nih. Nah, name print is not defined karena dia nggak bisa tahu nih beda print yang huruf kapital dan beda dengan print yang huruf kecil di awal seperti itu. Kalau fungsi itu biasanya huruf kecil di awal, teman-teman. Oke, aman sampai situ dulu, guys. Aman, Kak? Aman. Oke, ada yang mau kalian tanyakan dulu nggak? Ini simple sih yang print ini. Oke, kita cetak hello world dulu dong, Kak, sebagai kewajiban anak IT gitu ya. Print ah, hello world. Misal ini Word apa di mana cara nulis hello Word ini? Word pakai L ya. Word. Nah, misal seperti ini Word. Nah, kita jalankan ya udah hello Word aja di sini. Sesimpel itu aja teman-teman. Untuk fungsi pertama yang kita ketahui yaitu fungsi print. Oke. Jadi
Tandai variabel kode yang tidak memiliki error. Misal, mana nih? Coba bantu jawab dulu. Kalau variabel kode yang tidak memiliki error, kira-kira yang mana, teman-teman? Iya, tanda-tanda petiknya. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5. Coba. 5 Kak. 5. Oke, ini jawabannya nggak cuma satu ya. Terus 3 Kak. 3. Oke, itu doang. Coba kita cek dulu. Harusnya itu doang ya. Nah, langsung benar, teman-teman. Oke, seperti itu kira-kira untuk uh, masalah fungsi print. Oke, kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan dulu tentang fungsi print ini, guys? Ya, udah. Oke, kalau sudah tidak ada seperti yang tadi di awal, kakak bakal stop share. Kalian share screen ya, teman-teman. Kerjakan dulu yang nomor 2-nya. Poin 2-nya tadi. Oke, kakak stop share. Oke, poin 2-nya ya. Nah, nomor 1 di poin 2. Ah, ya di situ. Enver. Oke. Oke, ini di back boleh. Ah, mantap sih apa nih Niko. Ah, ya, nomor poin 2-nya. Jadi untuk poin-poin yang ada di situ kakak bilang poinnya teman-teman. Harusnya kalian udah paham untuk kesepakatan kita di awal. Nah, itu kalau sudah dicentang apa? Ben, jangan ini nih. Ah, itu. Dicentang ada di situ tanda centang kan? Nggak cuma di running, boleh dicentang juga. Untuk kalau dirasa sudah aman. Ayo, Tian, gimana cara printnya tadi? Nah ini, coba ditutup dulu ini apa, Niko? Ah, ya dicentang ini pakai. Iya, mantap. Kalau untuk menceknya dicentang ya. Belum, coba dilihat ini apa? Ini P-nya kan masih huruf besar di sini. Yang tadi kakak bilang jangan buat kapital kan? Oke, nice seperti itu. Kalau bisa jangan pakai spasi. Nah, dicentang. Kalau kamu sudah merasa itu benar, itu dicentang. Nah, seperti itu. Lanjutkan, teman-teman. Nah, coba dibaca perintah tugasnya. Nah, untuk yang nomor 3, nomor 4 teman-teman, itu semua printnya ditarik sejajar aja ke belakang, guys, ke dindingnya. Kan nggak ada level-levelnya. Nah, ya seperti itu, Ben. Ditarik sejajar ke belakang semua aja. Oke, itu juga. Oke, untuk yang nomor 4 ya, ditarik sejajar ke belakang.
Kalau udah ditarik sejajar langsung dikumpulkan aja. Harusnya udah langsung benar, guys. Oke, dilanjutkan ya. In Hello World. Nah, itu dibuat gaji pegawainya berapa? Itu udah benar. Coba apa Wijaya, coba buka perintah tugasnya dulu ini. Ah, dia kan bilang di situ eh 12 dikali 5 3 6 70. Buat aja perkaliannya di sini. Di setelah komanya ini. Nah, itu dia mantap. Sama kayak Tian. Jangan di situ, di luar, Tian. Setelah ya, di luar tanda petiknya, nah, buat perkalian. Mantap. Itu udah benar buat tanda petik satu. Nah, lalu di situ buat perkaliannya. 5 3 6 70. Jangan 12-nya di awal ya. Oke. Oke, salah itu tanda petik 2 2 2. Tanda petik 2 itu penutupnya. Ah, oke, lalu buat 5 3 6 70 dikali 12. Nah, mantap. Oke, itu apa? Jangan di situ, Efran. Hapus dulu 5 3 6 70-mu. Iya. Nah, mantap. Dikali 12. Enggak, 12-nya di belakang. Dikali 12-nya di belakang. Setelah 70 dikali 12. Jangan di situ. Itu udah pas. Perkaliannya di belakang. Itu. Apa tuh? Coba kakak lihat dulu. Bad input. Oke, sebentar. Kenapa tuh bad input? Jumlah. Pakai koma ternyata di sini lupa kakak di sini. Nah, di situ pakai koma. Di sini pakai koma ya, Evra. Setelah tanda petikmu, di sini pakai koma. Nah, pakai koma di situ. Biar yang error. Oke, nice. Oke. Oke, buat dulu di sini ini aja. Sebentar. Kalau karena ini auto check, ini nggak usah pakai spasi di sini. Antara pegawai dan titik duanya nggak usah pakai spasi. Oke, ya itu nggak usah pakai spasi. Terus coba dijalankan. Atau dicentang aja langsung. Nah, mantap, lanjutkan.
Ayo, gimana tuh cara mengerjakan bintang nomor 2-nya? Harga rental. Oke, sebenarnya kalian kebingungan di nomor 2-nya, guys. Ini kakak kirim aja jawabannya dari room chat-nya. Oke, karena itu ada persen-persenannya. Nah, itu. Di room chat-nya kakak kirim. Oke, lihat aja. Hmm, jangan seperti itu ya, Efran ya. Dibuat persen itu hasil bagi nanti dia jadinya. Nah, lihat aja di tugas room chat yang kakak kirim. Buka Zoom-nya, lihat room chat-nya, atau stop share dulu boleh. Lihat di chat kakak, room chat-nya. Bisa, Enver? Sedang dicoba. Oke. Oke. Di situ Mbak ya benar 85.000 dikali 0,1 ditambah 85.000. Artinya kalian lihat aja perintah tugasnya. Dicentang aja. Oke, sebentar harga rental. Ah itu, dari rental ke titik duanya itu nggak usah pakai ini spasi. Nah, ini karena auto check ya teman-teman, bukan karena salah ya. Oke, nice, Enver. Oke, jangan lupa dilihat perkaliannya seperti apa ya. Ini apa, Enver? Ini komanya dijadiin tanda tambah aja, karena kan kita mau menjumlahkan semuanya. Oke, terus teman-teman untuk yang bintang nomor 3, bintang ketiga, itu ribu-ribuannya di depan ya. Nah, baru dikali 6 gitu teman-teman. Misal 55.480 dikali 6 ditambah 21.830 dikali 3 gitu. Oke, dilanjutkan.
Bad input. Hmm, mengalokasikan sebentar. Kakak cek dulu. Oh, ininya. Kamu lupa nih apa Enver? Buat koma setelah string. Buat di sini berarti koma setelah stringnya di sini. Satu aja. Nah, coba dicentang. Oke, cara penulisannya berarti itu yang tidak sesuai. Dibuat ini, dibuat spasi-spasi. Misal dari 55.485.480 dibuat spasi, baru yang ini ya dibuat spasi biar nggak mepet-mepet. Spasi-spasiin aja. Nah, oke. Sebelumnya juga di spasi. Nah, iya biar rapi semua di sini kayak gitu. Oke, teman-teman. Mungkin kalian boleh stop share dulu, guys. Walaupun belum selesai. Di stop share dulu. Oh ya, dilanjut dulu Enver. Oke, dicentang. Oke, kayaknya masih ada yang belum pas tuh untuk perkaliannya. Harus mengalokasikan. 55, 21, 8, 30, 8, 30. Oke, 11. Nah, itu jangan pakai ini mungkin ya. Jangan pakai tanda spasi di mengalokasikan dengan titik duanya. Mengalokasikan dengan titik duanya. Nah, dicentang coba. Nah, oke. Di stop share dulu ya, Niko sama Enver. Di stop share dulu teman-teman. Kakak bantu stop share. Oke. Jadi guys, nanti kalian boleh melanjutkan tugas-tugasnya di rumah ya, teman-teman. Sebisanya aja. Intinya kita sudah paham menggunakan yang namanya si apa tadi? Si fungsi print. Nah, jadi kesimpulannya hari ini teman-teman, eh, kita telah mungkin mengenal apa itu bahasa pemrograman Python, kenapa harus kita menggunakan bahasa pemrograman itu, dan bahkan kita sudah menulis program pertama kita nih guys. Program pertama kita eh, apa tadi? Menggunakan fungsi print. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kadang di platform kita ini karena dia auto check, kadang beda kapital, beda spasi aja, dia sudah nggak bisa eh, cetak lagi teman-teman. Nah, di sini ada tugas bintangnya nanti boleh kalian kerjakan sebagai bahan belajar. Oke, teman-teman, kira-kira ada yang mau kalian tanyakan dulu nggak nih terkait pelajaran kita hari ini? Nggak, Baik, nggak Kak. ada, Kak. Enggak, Tadi Kak. Oke, Enver gimana? tadi kan Hmm, angka yang ribuan itu harus di depan yang satuan gitu, Kak. iya, gimana? Angka yang ribuan itu harus di depan yang satuan ya, Kak, kalau dikali. Oke, sebenarnya itu tidak ada aturan ya, sama aja sebenarnya mau satuannya di depan, mau ribuannya di belakang, itu nggak apa-apa. Cuman balik lagi karena di platform kita auto check. Nah, dia dia yang jawaban benarnya yang dia buat itu ya ribuan gitu di depan. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kamu buat, tapi kan dia nggak bakal jawab dengan benar. Misalkan print di sini kamu masukkan 12 kali berapa? 10.000 atau 23.000. Misalkan ini nggak apa-apa juga. Ini bakal tetap benar seperti itu teman-teman. Nah, cuman masalah di auto check di platform kita aja. Seperti itu Enver. Oke, mungkin nanti bebas sih sebenarnya mau dibuat di depan atau di belakang. Eh, Tergantung auto check dari si platform kita seperti apa. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanya lagi mungkin guys? Nggak ada, Kak. Oke, kalau tidak ada kita foto dulu teman-teman. Kakak screenshot ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Pertemuan pertama yang sangat keren guys. Semua info bakal kakak kirimkan ke grup ya.
di situ aja. Kalau semisal nanti saat mengerjakan tugas ada yang mau kalian tanyakan, chat kakak langsung japri boleh teman-teman ya. Nah, itu nomor kakak udah ada di situ. Santai-santai aja. Oke guys, aman? Semua? Enver, Niko, Ben, sama Tian? Hmm. Aman, Kak. Aman, Oke, Kak. Aman, Kak. nice. Nice teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Selamat istirahat dan sampai ketemu lagi di minggu depan guys. Selamat malam. Bye-bye. Malam, Malam, Kak. Kak. Oke, Kak. thank you ya. Oke, Terima kasih, kakak end Kak. meetingnya. Oke.